Lo bela Israel sah-sah aja, tapi juga harus paham sejarah. Jangan goblok-goblok banget ya, Dajjal. Gue sih gak masalah ya kalau lu mau bela Israel kek, mau bela Inggris kek, mau bela Amerika kek, bodo amat. Cuma ya jangan goblok-goblok amat sampai segitunya, PA. Ya, jadi satu studio dibuat geger ya guys. Debat panas yang seharusnya menjadi ajang adu argumen cerdas ya, ini justru berubah menjadi tontonan yang boleh dikatakan memalukan guys. Jadi Abu Janda kembali memicu kontroversi besar ya, setelah menyebut dukungan Palestina untuk kemerdekaan Indonesia ini hanyalah hoax. Jadi tidak hanya itu guys. Jadi sikapnya ini yang dianggap barbar ya terhadap para tokoh intelektual memicu gelombang kemarahan publik ya. Mari kita bedah ya rentetan reaksi keras ya dari para tokoh nasional yang merasa harga diri bangsa ini sedang dipertaruhkan ya guys. Kalau tidak ada bangsawan dari Palestina yang menyumbang untuk kemerdekaan bangsa ini melalui Agus Salim, belum tentu juga kita merdeka. Yeah. Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Gak ada utang sama bangsa Palestina. Utang apaan, Bang? Iya. Utang apaan bangsa kita kepada Palestina? Utang apaan, Bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya. Anda sedang Utang di Indonesia ini cuma Anda yang tidak ngaco. Lo tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngaku kemerdekaan Indonesia itu hoax. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Bang Ferry Amsari ngomongnya semangat betul ya dengan salahnya. Ini selalu dapat panggung, terus diundang juga di setiap stasiun TV bikin acara debat kayak begini, apalagi masalah Palestina. Ini selalu diundang. Lu ngapain sih undang-undang orang kayak beginian? Hah? Udah bikin rusuh aja, kurang literasi juga, kurang belajar juga, kurang pengetahuannya juga. Ada ngomongnya juga udah nggak ada, melebihi orang pelaku sejarahnya. Bisa ngomong hoax segala macam kayak begitu. Iya, Aiman nih kok ngapain juga orang kayak gitu diundang. Bung Karno aja sebagai pelaku sejarahnya nih ya, menegaskan kalau Indonesia punya tanggung jawab moral untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Saat Indonesia waktu memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka juga, belum ada negara-negara di dunia yang lain yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya Indonesia meminta dukungan negara-negara dari Timur Tengah dan bangsa-bangsa dari Timur Tengah. Salah satunya Palestina yang pertama kali juga ikut mendukung, mensupport melalui tokohnya yang mempunyai pengaruh luar biasa di negara-negara Islam di Timur Tengah sana. Karena itulah makanya Indonesia kemerdekaan diakui dunia. Kalau nggak gara-gara itu, Indonesia ini masih dijajah juga Abu Janda. Dan lu Abu Janda lahir juga belum ya, pelaku sejarah juga bukan. Lu berani-beraninya lu bilang hoax. Lebih hebat lu dari Bung Karno. Dan kalau lu menjadi pelaku sejarah, gampang aja. Lu datang aja ke Tel Aviv sekarang. Lu berdiri di atas gedung yang paling tinggi di sana dan sambil megang bendera Israel. Tenang aja, kita cari pose yang bagus untuk di buku sejarah. Karena ini harus dicatat di sejarahnya ya. Terus itu lu teriak di sana sambil megang bendera tuh, hidup Israel. Gak lama rudal nganter bendera jeder, musnah semua. Dan lu akan masuk sejarah sebagai satu-satunya orang Indonesia yang menjadi pahlawan Israel yang matinya dihantam rudal dari atas. Keren gak tuh? Nyawit sih lu. Woi, Zionis pesek. Nah ini satu lagi nih. Nada doang tinggi lo, tapi kosong. Kayak tolol-tololin Bang Ferry. Lo yang tolol, level intelektual lu tuh jauh sama dia, bagaikan langit sama comberan. Gue sih gak masalah ya kalau lu mau bela Israel kek, mau bela Inggris kek, mau bela Amerika kek, bodo amat. Cuma ya jangan goblok-goblok amat sampai segitunya, PA. Ini benar yang disampaikan Bang Ferry Amsari. Nah ini kalau dia ini memang kontennya sering kontra pemerintah guys, apalagi Abu Janda ya. Semangat betul dengan salahnya, semangat betul dengan kesesatannya. Pertama, bangsa Palestina itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sama seperti bangsa Indonesia, udah ada dari zaman dulu ya. Yang disampaikan Bang Ferry itu bangsa Palestina, bukan negara Palestina. Kontribusi bangsa Palestina terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia itu sangat jelas.
melalui tokoh Palestina yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, yang saat itu beliau memiliki pengaruh luas di dunia Islam, mengeluarkan seruan kepada umat Islam di wilayah Timur Tengah untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Karena sejarah solidaritas inilah maka Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung kemerdekaan Palestina, ya. Lo bela Israel sah-sah aja, tapi juga harus paham sejarah. Jangan goblok-goblok banget ya, Dajjal. Kejadian semalam di Ainus sungguh memalukan. Aiman mengundang narasumber yang tidak berkualitas dan dihadapkan oleh seorang pakar ilmu tata negara, Ferry Amsari. Aku kalau jadi Ferry Amsari nggak mau lah aku berdebat sama dia, lebih baik aku diam, lebih intelek lagi ya ketika kita diam aja ya. Benar-benar semalam itu dialognya jadi tidak bermutu. Yang diundang juga seorang yang sering sekali bikin ulah dan mengadu domba. Tapi Aiman emang sering bikin sensasi atau ingin mempertontonkan ketololan seseorang. Wes, Ustadz Felixio juga komentar guys. Kemarin Ustadz Felixio ini kan memang sering berdebat kemarin sama si Abu Janda ya, masalah Panji Rasulullah kemarin ada ya, zaman-zaman 212 ya. Pagi-pagi belum zuhur juga, belum duha juga, sudah ngelihat orang marah-marah. Mood booster ya? Iya. Lucu banget lagi ya Allah. Apa sih masalah orang ya Allah gitu kan. Orang manusia ya wae gitu ya. Manusia ada-ada aja. Tapi aku lihat ya tipikal Zionis ya. Tipikal Zionis itu ya gaslighting. Terus kemudian NPD gitu ya. Lucu banget. Yang harus kita ingat adalah teman-teman sekalian, orang itu kalau sudah pakai otot, artinya otaknya nggak ada. Tapi kayaknya Ustadz Felix ini nggak nyebutin nama ya guys. Dan juga kalau seandainya orang-orang sudah ngomong keras, itu artinya dia sudah nggak punya argumen. Untuk nutupin ketidakadaan argumen itu, orang-orang suka teriak-teriak. Ngomongin siapa sih? Ya enggak, ini ngomongin kepada setiap orang aja. Iya, dia nggak nyebutin nama. Marah-marah. Oh, ada satu lagi tau nggak? Kata dokter Boyke. Katanya dokter Boyke, orang yang suka marah-marah itu bisa jadi kehidupan ranjangnya nggak bagus. Ya, oke guys, itu tadi ya. Jadi pada akhirnya ya sebuah ruang diskusi publik itu seharusnya menjadi tempat untuk mencerdaskan ya guys. Jadi bukan sekadar mencari rating dengan kegaduhan. Jadi perdebatan sejarah memang lumrah ya, namun etika dan data itu tetap menjadi nomor satu ya. Jadi apakah menurut kalian tokoh-tokoh yang tidak mengedepankan adab itu masih layak diberi panggung di TV guys? Jadi kayaknya kalau orang-orang yang berbicara tanpa adab, apalagi tanpa ilmu, itu jangan diberi panggung ya guys. Jadi menurut kalian gimana guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.